ada anak kecil tuh ngintip bu, cewek rambutnya panjang. Kayak tangan nenek sihir yang didongeng. Yang gimana? Putih pucet. Jadi kayak ngintip, pengen ngajak main gitu. Itu ya Allah jantung aku rasanya. Iya. Allahu Akbar. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan mama, mama harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Hai guys. Guys, ini kan seperti yang gue cerita sebelumnya guys ya, pengalaman yang super duper horor. Itu yang pas karyawan gue kesurupan massal. Dan sekarang gue mau cerita kejadian-kejadian yang menurut gue horor-horor banget juga sih guys. Saya itu gue pikir bakal berhenti teror-teror mistis itu ya guys ya, tapi enggak. Yang kena justru sekarang staff-staff gue, tim gue yang lain. Oke, pertama itu berawal dari kamu dulu apa si Dinda dulu yang Dinda dulu ya? Ini Dinda tuh gimana ceritanya? Kamu lagi tidur? Tidur ketindih. Dinda siapa? Ketindih apa ya sih yang tidur ketindih itu? Rep-rep. Erep-erep. Lihat dari mimpinya tuh mereka datang dari dapur berdua, cewek, rambutnya panjang, terus pakai baju putih. Ngelitikin perut. Hah, ngelidikin. Ih, tangannya tahu nggak kayak tangan Cuma Idin kali kalau ngasih Ini info, dong. gidik-gidik. Arno, tangan kayak tangan nenek sihir yang didongeng, yang gimana? putih pucet, Hah? Kukunya panjang itu. panjang juga. Terus, Ngelitikin ini. di mana di sini? Tidur di sini, padahal di sini kan ada Mbak Nur gitu tidur. Di sini Rame-rame? aku. Rame-rame? Berdua, cuman lampunya dimatiin. Gak bisa gerak. Terus gerak-gerak tuh bisa gerak tuh apa udah baca tetap aja gak bisa. Bacanya baca apa? Baca ayat kursi, Baca doa. baca doa. Di sini? Di sini di waktu pas keluar dari kamar abis mijit ibu kan, Hmm. tidur di sini langsung baru aja ngelayap udah ditindih. Gak bisa gerak ya. Serem ya? Lama gak tuh kejadiannya? Agak lama sih soalnya biasanya kan kalau erep-erep ganti posisi itu bisa pulang, bisa berhenti, bisa hilang. Ini datang lagi terus makhluknya itu lagi. Jadi sadar, bangun, sempat kebangun nggak? Sempat kebangun terus tidur lagi, datang lagi. Jelas tapi ngeliat mukanya gitu. Dia mukanya nggak jelas. Yang muka datang yang jelas itu dua cewek itu dari dapur. Pokoknya bentukannya cewek dua. Cakep apa serem? Nggak tahu, pokoknya kelihatannya bentuknya doang. Bentuknya doang. Yang di Sama tangannya itu jelas banget. tangannya kayak gimana? Kayak tangannya sihir. Panjang. Panjang Panjang, gitu, pucat. panjang pucat. Terus? Serem. Terus pas sadar-sadar langsung WA Pandu kantor, udah pada tidur belum? Aku ditindih, ada yang nindih, suruh jemput dapur. Terus Terus dijemput tidur dari kantor. dijemput apa naik motor? Terus tunggu di dapur di situ. Mau tidur di kantor aja kata aku. Merinding nggak Sini, tuh? Merinding banget. Soalnya gelap banget di sini, dimati-matiin lampunya. Merinding gue cerita. Terus ya guys, ini tuh bukan pengalaman pertamanya Dinda, bukan pengalaman horor pertama Dinda ya. Dulu inget yang di kolam itu? Tahu yang bengkak. Iya, dulu tuh si Dinda pernah masuk-masuk tiba-tiba masuk dalam rumah, tiba-tiba semuanya bengkak-bengkak sebadan. Beneran serius bengkak-bengkak sebadan. Terus bengkak-bengkak sebadan, kenapa gue pikir? Terus dia cerita, gimana waktu itu katanya bengkak-bengkak? Ada yang lewat, terus kecolek. Dia ada yang lewat, ada yang nyolek dia. Soalnya malam-malam duduk di kolam kan sambil main HP sambil nungguin si Cas. Terus katanya ada yang lewat malamnya langsung meriang gitu kan. Langsung meriang, besoknya bengkak. Bengkaknya iya, bengkaknya lumayan parah, nyata ya. Bengkaknya kayak Terus udah gitu kita panik kan, kita bawa dia ke dokter. Dibawa ke dokter, udah bawa dokter ke rumah sakit terdekat. Terus kata dokternya apa? ini mah gak apa-apa. Kata dokter gak apa-apa, cuman apa sih alergi kecapean doang. Tapi pas di telepon ke kampung suruh iniin ke mama,
suruh tolong didoain, takutnya ada yang kecolek atau apa gini. Bahasa Sundanya mah kebadi, kebadi. Kebadi apa tuh? Kayak ke Iya lewat. Ada yang lewat terus kecolek. Terus kayak gitu? Terus dijampein, didoain, sembuh kan langsung. Iya, langsung hilang sih. Besoknya. Iya. Itu jampainya gimana caranya tuh dari jauh? Online. Uka disuruh siapin botol minum isi air, terus nanti dibuka botol minumnya, dipotoin, udah. Dibotoin. Terus diminum. Iya. Nanti dia WA lagi, tutup lagi botolnya, langsung minum, mandiin, langsung sembuh. Sembuh. Oke, itu didoainnya gimana? lewat itu biasanya ya. Pokoknya dipotoin, suruh fotoin botol minum, dipotoin sama itu ke kampung, dipotoin langsung didoain. Udah beres didoain langsung disuruh minum. Udah gitu doang. Terus bukan itu doang guys, Dinda juga pernah hampir kesurupan berkali-kali. Sampai katanya itu kemarin siapa yang bilang, kata Pandu ya? Itu harusnya sih Dinda yang kesurupan kan? Siapa yang bilang ya? Ipul. Siapa? Ipo yang bilang ya? Bener kan siapa yang ngomong? Ipo kan? Iya Ipo yang bilang katanya harusnya Dinda yang kesurupan. Mau masuk ke saya tapi gak bisa. Kenapa? Ada yang ngejaga katanya. Ada yang jagain tuh. Yang dilihat ibu katanya udah ada yang ngejagain kamu. Ada yang jagain kamu? Mantan? Enggak. Suami? Kodam. Kodam? Kodamnya Dinda anjay. Jadinya Cek kodam. Kodam. Kodam apa artinya? Apa sih kodam? Kodam apa artinya? Kodam tuh yang penjaga badan kita kan? Menjaga diri sendiri dari lahir bos. balik lahir. Baik, dari lahir ada kodamnya. Oke, terus dia yang jagain jadi nggak jadi masuk ke Dinda gitu po. Iya. Di sini juga punya doa-doa dari kampung itu ya? Baca-bacaan itu yang jagain ya? Ajimah. Jimat? Kalimah. Kalimah apa tuh? Kalimah. Ya jimat. Oh iya, gara-gara itu katanya nggak jadi. Bukan jimat sih, seperti yang buat ngejaga badan doang. Ngejaga dompet. Jaga dompet biar gak ada yang nyolong. Terus gitu apa lagi tuh ke horor? Dia banyak, dia sering banget ngomong sama gue tau gak sih? Ini yang paling serem. Oh iya, yang lewat tuh laki-laki di situ di ruang live. Di mana tuh? Gue belum dengar tuh yang itu tuh. Ada waktu kapan ya? Waktu aku paginya. Oh iya, dia paginya, aku malamnya. Iya. Laki-laki. Tapi rambutnya kayak rambut siapa ya? Rambut siapa? Rambut Arno yang dulu. Bukan. Kayak rambut Rahma. Rahmat. Cuman lewatnya kenceng banget. Cus. Gitu. Rahmatnya cepet. Di situ biasa Bu tuh di dekat pintu masuk ke tempat baju. Mending ya? Si Ujim Wedding juga. Dia terus ngomong gak setannya? Enggak ngomong, cuma lewat doang. Kamu gak nanya? Ngapain? Enggak, kalau nanya nanti dia nyamperin lagi. Suruh bayar kontrakan ya. Bantuin gue bayar kontrakan. Bukan bayar kontrakan, nanti Gue suruh basic. bayar angsuran. Bayar angsuran, oh ya bayar angsuran. Iya bener bayar angsuran. Iya, setan juga berani ajak ngomong takut disuruh bayar angsuran. Iya, Mau bayar listrik, mahal listriknya, Puan Jeti. Nah terus gitu ya, kita di sini ada Eci juga guys. Eci tuh host kita ya guys. Kalau kalian pasti sering ketemu sama si Eci, sering lihat. Pas tiap live pasti ada Eci. Nah si Eci ini ternyata bukan cuma Dinda doang yang merasa terganggu. Eci juga. Ini kejadiannya setelah anak-anak kesurupan. Kamu apa sebelum? Setelah. Sebelum nggak pernah? Sebelumnya nggak pernah. Sebelum nggak pernah. Belum. Pokoknya pas waktu kemarin hari apa ya Mbak? Sabtu kesurupannya. Sabtu kesurupan ya. Berarti Senennya. Seninnya. Gitu. Jadi ibu kan kemarin pergi kan, semua pada pergi kan, sepi di sini. Pas maghrib aku kan kena jam 4 sore sampai jam 8. Terus pas waktu mau aku juga lagi PMS Bu, lagi PMS. Terus aku pas lagi kayaknya ngantuk deh, emang lagi ngantuk. Jadi pas lagi sepil tuh emang lagi nggak kenceng gitu. Pas waktu aku lagi sepil di bagian kaca yang di depannya itu tuh kayak yang sama kayak yang dilihat Mbak Dinda. Tuh cewek. Di kaca situ. Aku langsung kayak astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Aku sampai nggak berani noleh lagi, tapi jelas banget. Maksud aku kayak kalau aku salah lihat tapi ada siapa, kan nggak ada siapa-siapa gitu. Masih positive thinking, aku kira kayak oh perasaan aku aja gitu. Ternyata 3 kali diliatinnya. Sampai mau lari, tapi ini live nanti aku bilang. Iya, takut kena pelanggaran. Iya, jangan kena lari. pelanggaran aku bilang. Terus abis itu nggak ada siapa-siapa kan, abis itu ada Mbak Siti keluar.
Aku bilang, "Mbak, tolong panggilin Bang Ipul boleh nggak?" Aku bilang gitu, soalnya kayak kesini aja gitu, jagain kesini aja gitu. Aku udah takut soalnya. Terus yang ketiga kalinya itu ternyata anak-anak. Oh beda lagi? Beda. Itu harinya sama? Sama tapi beda. Pas maghrib itu tuh setelahnya berapa aku langsung kayak kencengin, aku langsung kencengin suara gitu pas aku takut. Habis itu langsung pas ketiga kalinya aku ngelihat ke situ lagi ada anak kecil tuh ngintip Bu, jadi kayak mau ngajak main gitu. Jadi di antara hanger yang itu sama hanger yang buat mukena yang kecil itu di situ, itu jelas banget. Aku sampai kayak langsung, untungnya Bang Ipul apa siapa ya yang datang habis itu nggak tahu. Aku langsung Bang Arnold datang habis itu pas aku lihat aku langsung ngadep ke sini Bu, nggak berani ngadep ke kiri sama sekali. Takut banget, itu jelas banget anak kecilnya. Nah pertama yang orang dewasa kan, Cewek di kaca itu? Di kaca itu bener-bener jelas banget. Terus yang kedua ada anak kecil itu, aku kira yang sama tapi kecil itu serem banget sebenarnya. Tapi dia nggak nampakin muka, rambut sama bajunya aja gitu loh. Terus habis itu Bang Arnold datang sama Bang Ipul. Udah habis itu aku inget juga lagi PMS, belum sholat. Aku bilang aduh langsung istighfar. Takut banget, itu merinding sebadan-badan Bu. Aku mau positive thinking juga nggak bisa. Tapi nyata ya? Nyata. Habis itu ada Mbak Dinda sini aja. Takut. Ibu lagi pergi, semua lagi pergi, sepi banget. Terus gelap kan waktu itu di sini, lagi remang-remang gitu. Terus serem banget sih itu sama aku. Nah terus Dina bilang, kata Dina cerita sama aku si Eci sampai mau matanya sampai keluar mata. Ya aku nangis. Aku Aku nangis? udah ngelap 3 kali Bu di dalam Nangis? live itu. Iya nangis aku takut banget kan. Iya itu aku mau pergi nggak bisa. Aku mau giniin orang. Kita kan waktu itu lagi nggak main HP kan, nggak bisa. Terus habis itu mau manggil itu nggak ada orang juga di dalam sini juga lagi pada keluar apa gimana gitu. Aku bilang ya udah, aku bilang. Terus habis itu ada yang lewat, jadi aku bilang tolong panggilin Bang Ipul apa Bang Arnold apa yang ada di kantor, aku bilang gitu ke sini. Habis itu ternyata Bang Dinda cerita, kata dia semalam juga dia gitu. Sosoknya hampir sama ya gitu, cewek itu. Yang cewek yang di kaca itu pertamanya? Iya, itu pertamanya. Itu kelihatan nggak rambutnya panjang? Kelihatan Ibu. Oh kelihatan mukanya? Mukanya enggak, dia nggak nampakin muka sama sekali. Jadi gimana kelihatannya? Kelihatannya cewek, rambutnya panjang, sama bajunya lusuh putih gitu. Putih husuh. Nah, matanya sampai berkaca-kaca guys sih. Aku takut banget sih di situ, aku bilang. Sampai waktu itu kita ke kamar Cantika ya, aku nangis. Aku bilang, aku takut banget, aku bilang ya Allah. Aku soalnya nggak peka Bu, aku orangnya nggak peka dan nggak bisa juga untuk nggak sensitif hal-hal kayak gitu. Oh malah kamu orang yang nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat. Itu pertama kali lihat? Itu pertama kali lihat. Seumur hidup? Iya. Gitu, kuat banget, aku takut sampai langsung gemeteran gitu. Lambung aslam langsung hampir langsung naik gitu. Gitu sih. Jadi kamu yang nyepil tuh dia di kaca gitu? Iya. Dia di kaca gitu Di nampakinnya? depan kaca sih gitu. Terus aku sampai kan lewat kan mata kita ya dari atas, karena sebelumnya nggak pernah kayak gitu, walaupun aku sepil maghrib juga kayaknya nggak pernah sama sekali. Dan itu lagi nggak kepikiran kemana-mana juga Bu, nggak kepikiran yang kemarin kesurupan, nggak kepikiran hal-hal seperti itu. Jadi kayak pas aku lewat di samping mata tuh masih ada benar-benar jelas banget. Aku langsung istighfar, langsung kayak megang ya Ibu kalau misalkan gituin live aku tuh pasti kayak yang kalau misalkan diputer tuh pasti aku kaget banget tau. Aku langsung ngeliat, pokoknya itu sepanjang live-nya pasti aku ngeliat ke kiri terus. Itu serem banget Bu, serem banget sih menurut aku. Setannya di kiri itu ya? Iya, di jendela itulah pokoknya, di sebelah jendela gitu, sama anak kecil itu. Iya, dua doang itu sih. Tapi dia nggak nampakin muka ya? Nggak nampakin sama sekali, dua-duanya. Jadi nggak mukanya nampakin. hitam? Bukan hitam sih, lebih kayaknya ngadep sana ya, kayaknya Dari belakang nggak dari kamunya? belakang. Tapi nggak, aku tuh mungkin nggak ngeliatin mukanya atau dianya yang emang nggak mau nampakin mukanya gitu. Jadi kalau mungkin nggak sengaja nggak ngeliatin muka dia, atau emang dianya emang nggak mau nampakin. Soalnya anak-anak itu juga nggak nampakin muka. Dari belakang juga? Bukan dari belakang, kayaknya tuh kayak cuman sekitar mata gitu doang Bu. Karena hanger kan, jadi kayak ngintip, pengen ngajak main gitu. Itu ya Allah, jantung aku rasanya copot banget. Aku pikir udah selesai kali ya tadi. Ternyata ditampakin lagi. Ya Allah, aku bilang aku lagi mens lagi. Aku bilang Bang Arno tolong, aku lagi PMS. Aku bilang takut. Aku tuh berasa panas di ruangan live, bener-bener rasa beda banget. Mungkin perasaan aku atau emang mungkin aura mereka atau gimana ya, aku juga nggak tahu. Nah, Langsung tapi yang panas. pas sereman yang setan atau yang anak kecil itu? Sereman. Dua-duanya lah Bu. Dua-duanya serem. Gak bisa memilih ya? Gak bisa memilih, dua-duanya serem banget, parah. Tapi dia Anak ngomong atau perempuan ganggu? tapi kan yang ceweknya juga.
ngomong, ganggu atau apa nggak? Nggak. Ngapain? Diem aja gitu ya? Diem. Tapi pas aku lihat ke sini, pas aku lihat lagi hilang. Pas aku lihat ke sini tuh ada, tapi pas aku balik lagi ke sini pas nyampe baju itu nggak ada lagi. Nah, pas kedua kali, ketiga kalinya anak kecil itu. Ada nggak beberapa menit gitu? Ada. Oh lama aja Ada. di situ? Ada berapa menit. Pokoknya aku kan sempat diem dulu Bu pas lihat, tapi aku berharap cuma ngeliat di bagian sini doang. Jadi aku nggak mau ngeliat kayak gini. Jadi aku ngeliat di sini doang. Itu berapa menit sih? Lumayan, beberapa menit. Aku sambil Lama nyepil dong, gitu. sambil nyepil juga. Iya. Dianya masih ada Iya, gitu. masih. Kamu nyepil, piamanya dianya masih ada. Kalau aku diem nambah takut aku Bu. Iya. Aku kalau diem kan malah takut. Jadi aku nyepil. Ada itu berapa menit sih ya? Nggak lama-lama banget, paling 3 menit. Gitu. Ya lumayan lah, 3 menit berasa juga lagi nyepil-nyepil. Nyepil gitu. Aku sampai kayak gini terus aku bilang aduh takut banget sih itu parah banget. Berasa diliatin gitu kan. Gitu sih. Serem sih menurut aku. Terus gitu kalau misalkan yang anak kecilnya itu segede apa? Jaden. Tinggi lagi dari Jaden. Yang hanger yang kita untuk mukena, yang hanger like bong kan ada sebelahnya. Nah, itu segitu. Jadi kayak ngintip gitu. Iya, aku takut banget. Gitu. Itu rambutnya nggak kelihatan, rambutnya panjang pendek. Rambutnya kelihatan panjang, jadi kayak cuma di sebelah mata gitu. Oh, loh, anak jongol. kecil cewek juga. Cewek juga panjang rambutnya. Tuh. Aku jadi ingat waktu itu pernah diceritain nama yang penghuni rumah yang katanya ART. Ingat nggak? Sama lu kan ini cerita yang ART lama itu ya? Iya benar. Iya kan? ART lama. Jadi pernah ada cerita di sini kalau misalkan dulu ART yang lama itu katanya yang dia ada foto-foto di garasi, ingat nggak? Din, iya kan? Iya. Iya kan dia ada foto-foto di garasi yang kita pertama kali baru pindah, terus ada ART lama tuh. Yang sebelum kita di sini. Sebelum pindah ke sini ada ART lamanya tuh bikin konten. Nah ini di rumah ini ditempatin Maka Denis ya sekarang ya. Dulu gue di sini, ini bukti-buktinya kan. Nah, terus katanya dari dulu katanya gue sering aja liatin sama setan di toren ya. Loren terus sama di mesin air. Sama di torennya sama di mesin air situ. Terus gitu sama ini tuh dulu tuh tempat main anaknya. Sini tuh tempat main anaknya. Pantas juga. Iya kan di sini dulu tempat main anaknya kan? Di depan sini ya. Mas. Iya di depan sini di tempat ref. Tempat ref itu tempat main anaknya. Iya kan tempat main anaknya bosnya sama anak bosnya kan? Oh. Itu tempat main anaknya. Gitu. Tempat takut deh dia. Bener iya kan? Benar. Iya tempat main anaknya di sini. Gitu di waktu sebelum yang ini. Mandi itu suka mangi-mangi kata. Oh. Iya. Aduh Akbar. Bercanda ya? Apaan sih? Bercanda. Mati Serem lampu banget, guys. Bang. Lampu guys. Oh. Merinding nih. Inding dikit nih. Merinding nih. Merinding nih. Tahu mati lampu tadi mendadak. Horor. Turun sekring. Oke, sekring turun. Jangan takut. Kita baca kita selalu dalam nama Tuhan. Ya memang situ tuh katanya dulu tuh tempat main anaknya. Gitu. Itu sih. Sama waktu itu tuh kayaknya aku ngelihat ada, kan sekarang Bu itu kan dulu kan masih pakai ini kan waktu live kan aku. Terus sekarang tuh kan udah pakai apa sih namanya, pakai yang kotak itu. Jadi kalau kita ngelihat ke bawah itu kan nggak bisa ya, maksudnya harus nengok ke bawah dulu gitu kan. Terus aku kira tuh siapa Mbak Dinda atau siapa gitu ya tiduran di situ kalau nggak salah. Jadi kan sempat ketempuk-tempuk barang juga di depan. Aku pikir ada siapa. Jadi kayak ada tangan ini loh Bu. Dari mana? Di kursi. Oh iya, kayak orang tidur gitu iya, ya. Iya, Kayak tidur gitu gitu. ya. Itu ya aku masih kayak mikir, sampai aku nggak ceritain tuh aku pikir ya ada yang tidur kali ya, aku yang perasaan aku gitu. Tapi emang gak ada yang masuk. Jadi waktu itu ibu pergi juga, terus pada nggak ada juga, aku live kan ya udah santai aja gitu. Terus ada kayak gini gitu kan, ngeletak gitu. Aku pikir tuh kayak oh Bang Ipul langsung, tapi aku nggak sampai yang kayak gitu. Aku sampai nyiapin males banget gitu, aku ngeliat ke bawah. Terus pas dia kayak gitu aku bilang oh, siapa ya tangannya, tapi aku nggak tahu tangan cewek tangan cowok, nggak tahu gitu karena jauh kan dia. Aku sepil kok aku bilang kok nggak kelar maksud aku kok nih orang nggak mau bangun kan sampai waktu itu akhirnya aku selesai jam tuh udah selesai jam, terus aku tukeran sama Cantika atau sama Hesti. Aku lihat orang, aku bilang gitu nggak ada orang sama sekali, aku bilang gitu kan. Loh, tapi nggak ada yang keluar, aku rasakan tadi nggak ada yang keluar. Aku di sini kan dari jam berapa kan di situ terus kan, nggak ada yang keluar, nggak ada sama sekali. Paling ada yang masuk kayak misalkan Mbak Dinda, tapi cuma masuk ngambil sapu, abis itu keluar lagi. Terus aku lihat, aku sampai kepikiran tuh Bu sampai sekarang sebenarnya. Tapi aku nggak mau ngomong aja, takutnya aku juga takut kan kalau misalkan terkata baru nggak ada, terus aku yang takut gitu kan.
Tapi aku pikir itu sih, aku ya cerita sekarang, aku pikir itu menurut aku janggal. Itu tangannya ya aneh banget sih, menurut aku nggak lihat badannya, aku cuma lihat tangannya tergeletak gini doang. Pucat. Pucat enggaknya aku nggak tahu karena jauh kan. Aku pikir, karena juga silau lampu tuh parah ke akunya kan Bu, jadi kalau ngeliat itu kan backlight gitu sih. Itu aku pikir Bang Arnold atau siapa gitu ngeliat dari atas. Itu serem sih menurut aku sekarang. Aku baru kepikiran, aku baru inget juga. Itu sebelum kesurupan atau sesudah? Kalau itu itu sebelum sih. Sebelum ya? Tapi nggak lama, nggak lama ya? dari yang sebelum kesurupan itu. Tuh. Yang, Iya, yang pas anak kesurupan tuh kamu lagi off ya? lagi off. Lagi off. Nah jam 8-nya itu kan, nah itu aku berasa tuh Bu, itu serem banget di ruang live. Yang habis kesurupan ya? Iya, pas habis kesurupan itu, aku sampai ngomongin sama Cantika, bilang, Can tadi pas pagi kamu live ngerasa nggak? Gitu. Terus saya bilang, itu di belakang sini nih Bu. Panas banget. Aku bingungnya gini Bu, aku kan nggak sensitif. Aku nggak bisa ngerasain hal seperti itu. Tapi pas hari itu tuh panasnya tuh beda banget. AC udah 16 Bu. Oh aku pikir AC kali ya, aku bilang udah 20. Cantika kan sering ngetinggiin AC 20. kedinginan Terus dia. dia nggak bisa kan. Aku nggak bisa panas. Terus aku 16 emang. Aku nggak ngecilin AC kata Cantika gitu. Aku nggak ngecilin. Oh iya deh, lupa perasaan lagi kan. Itu panas banget sampai belakang tuh panas banget. Aku bilang, aku baca doa. Tapi karena mungkin aku lagi PMS kali ya Bu ya, jadi dia lebih sensitif mungkin. Kalau aku nggak PMS kayaknya enggak. Iya, ini aneh juga ya guys, ini janggal menurut gua karena kecuali kalau misalkan kayak si Hesti sama Pia itu kan katanya emang sering kesurupan. Kalau si Pia, kalau misalkan si Eci ini nggak pernah sama sekali kesurupan, nggak pernah lihat setan, Nggak gitu pernah. nggak pernah ya, bukan orang yang sensitif Bukan. sama gitu ya, bukan orang yang sensitif gitu. Bukan. Waktu kesurupan itu aku nggak berani tidur di kamar. Gara Hesti tidur di kamar. Aku takut tiba-tiba dia kesurupan. Pas siangnya kan aku di kantor sama Bang Arnold. Takut tiba-tiba dia. Jadi nggak berani ke ini ya, nggak berani ke. Nggak berani aku. Nggak berani. Soalnya di halaman belakang juga aku takut. Tapi pernah ngalamin kejadian horor nggak lewat di belakang gitu? Kalau aku karena belum lama kali ya Bu, jadi belum pernah ke belakang juga. Terus aku juga di kamar doang kan, kalau pas jam istirahat live jam 4 langsung tidur gitu. Emang kamu bukan udah berapa bulan sih? Belum, aku baru mau sebulan. Baru mas bulan ya? Baru mau sebulan. Masih banyak yang lebih horor kan nantinya. Menyeramkan. Enggak, kalau kita itu kan manusia kan ya harus percaya sama Tuhan kan menurut kepercayaan masing-masing. Ya jangan sampai kita kalah. Iya. Ya kita mendingan kita harus lebih takut sama Tuhan. Ya jangan sampai ya takut sama setan. Iya. Karena kan terbukti dia aja nggak bisa nampakin diri. Yang nampak kan kita. Berarti kita kan derajatnya lebih tinggi jauh daripada Iya, setan. Harusnya dia yang takut sama kita. Gitu. Betul. Tapi Hesti tuh gimana mau kemasukan? Orang dia jam 3 aja nyisir di kaca. Iya, Bu. Bukan nyisir di kaca begini, udah rambutnya panjang nyisir jam 3 subuh. Nyisir di mana? Itu kan jendelanya nggak ditutup ya? Nggak sama sekali nggak ditutup jendela kamar. Kenapa nggak ditutup? Nggak tahu. Itu kan langsung ke halaman belakang. Oh iya. Tuh. Apalagi pas kamar Hesti tuh langsung madep tangkal belimbing. Sama maghrib dia suka tidur. Aku Iya, itu bilang nggak boleh, nggak kan? boleh. Kalau maghrib suka tidur. Itu larangan. Sambil dengerin lagu. Aku bilang, Dia nyisirnya rambutnya panjang ya. Begini pas waktu liatin di erep-erep kan langsung ke belakang. Terus lihat dia lagi ngaca, lagi nyisir. tapi pas kesurupan itu pas maghribnya dia ngaji. Bilang pas aku masuk kan, Zohor jam 12. Aku pas masuk gitu. Ngaji dia takut kali ya. Iya, mesti ngaji, mesti doa. Yang penting banyak-banyak doa aja kuncinya, Iya, benar. percaya sama Tuhan. Dan setan yang ada kuasa sih di dalam kita kan. Kuasa Tuhan pasti lebih tinggi dari segala-galanya. Amin. 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 Sama itu Bu, kemarin Cantika. Patung kepalanya. Itu kocak sih. Jadi patung yang di bagian tengah kalau nggak salah kepalanya itu lurus lama. Terus pas paginya aku bilang, kok kepala patungnya tuh merah banget Bu sampai ke sebelah kiri. Begini. Iya, gitu sampai kayak gitu kan. Ke sebelah yang aku ngelihat sesuatu itu. Ke samping sana. Terus aku tanya, tapi aku nggak mikir macam-macam, aku benerin kan. Terus Cantika ngomong, tadi gue lihat di live lu, kok itu patungnya miring ya, agak gitu. Lah,
emang pas di lu nggak miring? Aku bilang gitu kan. Terus aku yang dari biasa aja sampai kayak, hah? Terus emang di lu nggak miring? Terus, oh enggak, di gue lurus pagi. Terus aku langsung kayak, iya bener jangan bercanda gitu. Iya kata dia, lurus kata dia gitu. Saya bilang, oh lah, ke ini kali kesikut kali, kata gue kesikut malahnya. Kesikut kali, bener kesikut kali. Takut banget kan di situ, gue dengerin gitu kan, miring banget bu, oh gitu kan. Apa kok bisa? Aku sampai mikir kayak Cantika kenapa bisa miring begini kepala patung? Miring ya? Dari lurus miring sendiri. Iya, Tapi masuk akal nggak kalau kesikut? Ya enggak lah bu, Enggak ya? tinggi, patungnya tinggi. Kalau Cantika segini, enggak. Pokoknya ruangan live tuh serem. Iya sih bu. Soalnya yang kesurupan tuh dari ruang live mulu ya. Akhir-akhir ini doang sih ya. Iya. Akhir-akhir ini doang sih, akhir-akhir ini doang. Sejak kapan tuh? Sejak kejadian maling kali ya? Tapi iya kan? Sejak kejadian maling Iya, ya? bener. Semenjak ini. Dulu sebelum kejadian maling itu serem, itu di kebon Di sama kebon di belakang. area toren. Tempat live tuh paling kagak serem. Kenapa? Karena kan selalu ada orang. Kalau toren sama kolam itu kan memang karena jarang ituin orang, ya kan, jarang dilewatin orang, ya kan, sama toren itu. Jadi orang serem, iya serem juga yang sepi. Tapi kan kalau tempat live kan suasananya hidup. Iya, benar. Selalu ada orang, selalu ada yang live di situ, selalu ada yang tidur di situ. Walaupun nggak ada orang juga sebenarnya kan dia deket pintu luar kan. Dekat pintu, jadi orang nggak lalu lalang. Di depan juga pasti biasa ada perangkai yang bikin bunga. Gitu, jadi biasanya itu emang suasana live tuh sebelum kesurupan tuh, sebelum kejadian maling nggak ya? Iya. Nggak serem gitu. Kita bongkar aja kali ya, karena katanya ada yang naruh sesuatu guys di situ guys. Gimana kalau misalnya kita lihat? Gara-gara maling. Hah? Gara-gara maling. Aduh, Iya, gara-gara mungkin auranya hilang keambil baju-baju piyama gua. sama ada suara sih bu kemarin. Suara apa? Sebelum yang aku ngeliat itu, Suara apa? kayak gimana ya? Suaranya tuh kayak suara orang kayak tak gitu bunyinya awalnya. Aku pikir oh jendela mungkin, tapi jendelanya nggak kebuka. Aku pikir, aku tuh selalu positive thinking karena takut, karena aku pikir kalau misalkan aku pikirin, aku cerita kok sama itu juga ada suara awalnya itu tak gitu, terus ada suara kayak ada suara batuk sama gitu sama. Wah Bang Arnold kan karena banyak orang kan aku pikir Bang Arnold kantor kali ya, aku bilang gitu. Emang tapi itu sepi banget, bener sepi bu, pas waktu maghrib itu sepi, bener-bener nggak ada orang, nggak ada suara satupun. Terus ada suara ini di tangga ibu, aku kan kita kan kalau live kan ke depan gitu, aku sampai begini kan, aku bilang siapa ya, aku bilang gitu, oh ini kali ya siapa Bagesha kali ya, aku bilang nggak ada, ternyata nggak ada orang sama sekali di sini juga nggak ada orang. Terus aku bilang ada orang jalan dari tangga, itu sebelum aku lihat. Tapi seperkian detik doang, terus abis itu pas duduk itu baru aku ngeliat itu gitu. Jadi yang sebelum itu tuh ada suara, abis ada suara ada mending kertak-tak, terus ada orang di tangga. Dari tangga situ aku ingat banget sampai aku noleh ke lampu, effort banget kan, sampai langsung dari situ. Nah aku ngantuk kan kayak pas gitu sepil, nah pas gitu pas lengah langsung ngeliat itu, banget aku bilang. Cewek juga? Cewek itu yang waktu aku ngeliat itu. Sebelum itu ada bunyi berapa kali mungkin diperingatin kali ya, gue mau muncul nih. Muncul dia, peringatan mau muncul nih. Iya kayak gitu, sampai yang di tangga itu dong. Habis itu langsung aku ngeliat dua itu anak kecil sama yang cewek, rambutnya panjang banget, Lebih panjang daripada aku. Panjang gimbal ya kan? Gimbal. nggak rapi bu, rambutnya tuh nggak Pokoknya rapi. tuh panjang gimbal gitu gimana? Kayak Kayak orang yang gak nyisir berapa Iya, bulan. bukan rambut yang kayak di smoothing bu, itu gimbal, jadi ya panjang tapi berantakan gitu. oh sama gitu yang berarti yang kalian lihat ya? Berarti Sama itu makanya kita kaget ya pas paginya aku bilang. Soalnya kalau Mbak kan udah cerita sama Hesti gitu kan. Jadi Hesti tuh udah tahu Mas Badinda, pas aku cerita pada kaget. Sama. Serem banget sih menurut aku. Terus kamu masih takut nggak? Enggak sih kalau aku. Jangan dong. Udah sholat juga. Iya dong, kan udah doa percaya sama Tuhan. Terus Udah. takut nggak? aku Heeh. takut kalau keluarnya malam Takut kalau sendirian. sendirian, aku takut. Makanya dari semenjak kesurupan itu gak berani lagi tidur di ruang live. Gak mau. Kamu juga harus di ruang live justru pas kesurupan. Iya. Siap dia kasih info ke Enggak, aku. Kaget pas bangun lihat Pia ngelihat saya gitu kan. Jadi dia tuh orang pertama yang ngeliat si orang kesurupan itu ya kan? Bayangin deh, bangun tidur langsung diliatin sama yang kesurupan, matanya Tapi waktu itu panik ya? panik lah.
Panik, ini panik. Itu kan katanya netizen, katanya settingan kesurupan. Coba Dinda jelasin. Ya, bukan settingan, itu mah beneran. Yang Dinda rasakan, coba dijelaskan waktu bangun tidur. Waktu kesurupan kemarin. Ya waktu kesurupan kemarin, bangun tidur kamu gimana? Bangun tidur kan, bangun tidur langsung lihat si Pia udah tergeletak dipegangin, tapi ke tangannya gini, tangan Aing mau gitu ya. matanya tuh melotot, sipit tapi melotot gitu, gimana sih, merah. Itu bukan settingan guys, itu beneran. Tiap live banyak kan yang ngomong kayak gitu. Aduh, aku bilang. Kalau settingan ngapain bang bikin konten kesurupan jam 5 pagi, orang lagi enak tidur. Iya, anak-anaknya gue tidur, ada jamnya tuh dia di CCTV. Terus gitu yang pas Hesti, lebih serem Hesti apa Pia? Dua-duanya sih serem. Hesti itu pernah ngomong aku. Cuman Hesti itu pas ibu dateng dia marahnya ke ibu. Langsung marah ke ibu. Sia bangsat katanya. Ke Iya ibu anjing, marah. kalian gue bangsat tuh. Sia lu maling. Lu maling katanya gitu. Gue maling. Ibu maling. Gue maling. Iya, coba tanya ke orang Sunda deh. Sia bang tuh lu maling. Gue maling. Kok gue maling? Kan ibu yang dimalingin ya. Ini gue dimalingin, itu setannya gak connect juga. Sebelumnya Hesti cerita apa? Pasti kan aku live yang waktu kita masih CO apa yang masih ada moderator itu loh Bu, yang kita masih PD, iya, PD. Terus aku sama dia kan nih jadi moderator. Dia ngomong gini, gue suka takut kalau pagi-pagi kayak gitu. Soalnya kemarin takut mau lewat, dia takut mau ke kantor itu loh, mau masuk kantor, mau pulang itu takut gitu, itu kan sendiri. Soalnya kan kalau misalkan pagi-pagi kita nggak ada PD kan nggak ada untuk moderator kan Bu ya, sendiri gitu. Terus dia suka takut kata dia gitu, dia cerita kan kenapa nggak minta temenin Cantika tidur, bilang gitu. Terus emang kenapa takutnya, nggak tahu, aku ngerasa akhir-akhir ini kata dia gitu, ngerasa agak serem aja kata dia, besoknya terus aku pagi-pagi itu sehari sebelumnya Bu. Dia udah merasa. Iya dia ngerasa. Terus aku pas waktu paginya pas baru bangun, pas dipotoin sama Hesti kan, dipotoin sama Cantika apa Hesti gitu, pingsan kan ya. Aku kira oh ini kali ya apa namanya kecapean atau apa gitu kali, lagi sakit gitu. Ternyata Hesti juga apaan? Aku baru bangun itu Bu, aku mau mandi kan, aku bilang Hesti juga coba lihat konten Ibu yang baru. Aku dari itu jam 6 ya, kalau jam 6 kan Iya, udah upload kan. Udah kesurupan masal gitu. Terus aku lihat astagfirullahaladzim, langsung aku jalan. Terus Cantika libur kan hari itu. Iya, ibu Cantika libur. Gak jadi libur. Ya Allah bang. Iya, kesurupannya. Jadi kesurupannya bukan satu orang, kesurupannya kesurupan masal. Katanya kita satu ikatan. Oh iya, itu ada yang ngomong siapa ya? Si Pia Si Pia ngomong, jadi kita satu ikatan. Terus langsung gitu, ketawa, gitu kan. terus gitu si Pia bilang, si Pia bilang, jangan keluar, gimana? Jangan keluar gitu. Nah, itu maksudnya apa? Pokoknya kemarin tuh lama banget kesurupannya ya. Sama, aku lihat di kamera 2 jam. Gila. 2 jam, mau 2 jam. Ya, mau 2 jam. Oke, tapi itu bisa jadi ya menurutku bisa juga pertanda ya, siapa tahu kan. Menurut gua setan di sini baik ya. Ada atau enggak yang baik, karena dia kan membongkar maling-maling ya kan. Jangan-jangan di situ ada sesuatu yang belum terungkap di tempat ref itu. Kita jadi ya guys ya, kita ke tempat ref terus kita bongkar ya guys. Ada apa di situ ya guys ya. Siapa tahu ada sesuatu, ya kan? Petunjuk. Ya kan? Siapa tahu tuh sebenarnya bukan teror, tapi petunjuk. Setuju nggak? Kita kan harus positive thinking. Nanti kita obrak-abrik yuk sekarang yuk. Merinding ya? Aku merinding ntar dulu. Merinding. Oke. Pokoknya dalam apapun itu kita harus percaya sama Tuhan, iman kita ya kan. Ya, iman kita harus lebih kencang dalam segalanya kan. Nah, kita percayakan gadget kita lebih tinggi daripada setan. Maksudnya mereka yang takut sama kita. Ya kan? Terbukti mereka itu nggak kelihatan, kita kelihatan. Tapi anehnya aku bisa lihat ya Bu ya. Aku nggak pernah lihat. Aku bisa lihat apa mereka kuat ya, apa gimana ya? Apa mereka kuat? Nah, kalau kuat udah di sini ngonten aku. Tapi aku nggak pernah lihat, terus tiba-tiba bisa lihat gitu, jelas banget lagi. Kok bisa? Aku kepikiran kok bisa. Kenapa Cantika doang tuh tenang dia? Ayo lo. Kamu Aku kemarin jadi inget yang perkataan dia yang bilang, aku bakal iniin satu-satu. Ya, dia bilang. Oh iya, jadi ada Iya yang nggak bilang sih? juga. Iya, ada yang Aku bilang jadi juga. kepikiran. Jadi setannya ya guys ya, pas Iya, siapa yang kesurupan? Pia ya? Pia. Apa gimana ngomongnya?
Hesti, Nanti aku balas satu-satu. Ya, gitu. Nanti aku datang lagi, aku Iya, aku balas datang satu-satu. lagi, Kayak gitu. Kita lagi bawa kopi aku nggak mau. Kasih kopi hitam, Bu. Bukan kopi itu, kok Nongkrong. gue yang ngasih, dia yang ngasih bawa kopi lah. kamu. Nanti gue tunggu pembalasannya. Terus dia udah ngomong sama kamu Jawa, itu apa sih? Ada Jawa. Ada Jawa, ingat gak sih? Baik. Oh. Sunda kali, Bu. Enggak, tapi dia ngomong Jawa. Oh, Ada dia ngomong ngomongnya Jawa. Yang Pia kali, Jawa Iya, mah. Iya Jawa, tapi dia Kalau bukan. kalau Herti kan ngomongnya Sunda. Ada yang ngomong ke kamu po Jawa. Lagi melet aja kayak ular. Ih, serem banget sih itu. Oh, gitu ya. Terus Iya, aku lihat tuh. Iya kan yang aku lihat tuh. terus Yang melet-melet ya aku kan. melet-melet ya. Serem banget sumpah. Iya banget. Tapi itu bukan dia banget sih Bu mukanya. Pas aku lihat play lagi kan kemarin videonya. Bukan dia banget sih. Serem banget mukanya. Mau tanya aja merah banget. Iya. Kalau kamu ada pertanyaannya, kalau kamu di situ apa yang kamu lakukan? Bengong sih Bu. Kayak ini kenapa? Kalau Kayak kamu di kaget situ sih. ya kamu tetap spill lah. Iya, harus Ntar- spill. Iya, ntar kena pelanggaran. Tapi itu emang kemarin tuh sebelum pas Pia kesurupan si Hesti tuh belum ya Bu? Belum. Oh jadi satu-satu gitu ya? Satu-satu. Aku kira barengan. Barengan, tapi Pia dulu. Pia dulu abis itu. Makanya masih kedengeran suara Hesti sepil-sepil yang waktu di awal kan? Iya ya, karena Pia dulu. Aku bilang, oh Hesti masih sepil-sepil, abis itu langsung Bang Arnold, dia manggil abang kan, abis itu langsung rebahan. Iya. Oke deh guys, kita sampai sini dulu. Sekarang kita mau langsung bongkar ini ya, tempat traffic ya, sih, oke? Guys, sekarang yuk kita bongkar tempat traffic doa aja. Kita harus berdoa dengan percayaan masing-masing, doa tiap sebelum bangun tidur, sebelum bobo, bangun tidur kan harus doa ya kan, memang agama masing-masing kan, percaya aja. Oke, kita lanjut lagi, kita ke tempat traffic yuk. Yuk. Now let's stop. Let's go. Hop. Hop. Uh-oh. 3. Yeah.